Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraida, pendamping PKH dari Kecamatan Botonompo, Kabupaten Goa. Pada video saya kali ini, saya akan memaparkan mengenai pemberian informasi kepada KPM terkait modul 8 sesi 15, yaitu pemetaan kemampuan keluarga dan mendukung aksi bersama dalam pencegahan dan penanganan stunting. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Nah, pada pertemuan kelompok kita kali ini, saya akan membahas mengenai modul stunting, modul 8 sesi 15. Nah, pada sesi 15 kali ini terdapat 2 langkah. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai modul ini, sebaiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin memimpin doanya dari ibu-ibu? Oke, kalau begitu saya akan memimpin doanya ya ibu-ibu. Mari kita mulai doa bersama. Selesai. Nah, ibu-ibu, sebelum kita melangkah pada modul 8 sesi 15, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu terlebih dahulu. Ibu-ibu ada yang masih ingat kira-kira apa yang kita bahas pada sesi sebelumnya? Mungkin Ibu Hajrah atau Ibu Samsia mungkin. Oke, Ibu Samsia. Ibu silahkan berkomentar. Oke, betul sekali. Jadi, pada materi sebelumnya itu pada sesi 14, kita membahas mengenai mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Jadi, seperti yang kita bahas pada pertemuan lalu, bahwa ada beberapa rujukan tempat layanan untuk penanganan anak stunting. Jadi misalnya ibu-ibu ketika mendapati anak ibu atau keluarga ibu mengalami stunting, kita bisa melaporkannya ke beberapa tempat layanan. Jadi misalnya itu di desa ya ibu-ibu. Di desa itu kita bisa melapor ke ketua RT, posyandu, ke kantor desa, atau ke pendamping sosial. Kemudian kalau di kecamatan, kita bisa melapor ke kantor kecamatan, ke puskesmas, kemudian ada TKSK, bisa juga ke pendamping sosial atau pendamping PKH. Kemudian di tingkat kabupaten, kita bisa melapor ke dinas sosial, ke rumah sakit umum, bisa juga ke sekretariat PKH. Nah, ibu-ibu sudah paham lagi kan? Jadi, itu tadi materi yang kita bahas pada minggu lalu. Nah, selanjutnya untuk materi pada sesi 15 ini ada 2 langkah dan saya akan membahas langkah pertama. Di langkah pertama ini kita harus membangun komitmen pencegahan dan penanganan stunting. Nah, ibu-ibu, seperti yang kita bahas bahwa ibu-ibu kan sudah kerja kelompok ya, kita disuruh untuk membuat tabel janji diri. Nah, ini salah satu contoh tabel janji diri dari kelompok Ibu Hajrah ya. Ini. Nah, ibu-ibu bisa membuka apa yang ibu-ibu tuliskan pada tabel janji diri yang telah ibu-ibu buat. Nah, seperti tabel janji diri yang ada di samping saya ini punyanya kelompok Ibu Hajrah ya. Oke. Di sini ibu-ibu menuliskan tabel janji diri. Di sini peserta berjanji untuk melakukan pencegahan stunting. Kemudian peserta berjanji akan memenuhi kebutuhan gizi pada ibu hamil dan anak. Kemudian peserta berjanji akan rajin menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kemudian peserta berjanji apabila mengalami kesulitan terkait informasi stunting,
maka akan menyampaikan ke pendamping atau layanan kesehatan yang ada. Nah, ibu-ibu, itu tadi yang saya bacakan tabel janji diri dari kelompok Ibu Hajra ya. Jadi ibu-ibu, apa yang ibu-ibu tuliskan pada tabel janji diri itu harus ibu-ibu aplikasikan di rumah. Jadi bukan hanya di sekedar ibu-ibu tulis kemudian dipaparkan, tapi ini harus menjadi komitmen kita bersama ya ibu-ibu. Jadi harus menjadi komitmen kita bersama untuk ibu-ibu mengaplikasikan apa yang ibu-ibu tulis dan mengaplikasikannya di rumah mengenai pencegahan dan penanganan stunting. Karena ini sangat penting ya ibu-ibu, bahwa seperti yang kita bahas pada modul-modul sebelumnya, bagaimana pentingnya pencegahan dan penanganan stunting itu dimulai dari diri ibu sendiri, dari lingkungan kita sendiri dulu. Nah, kemudian kira-kira apa yang ibu tuliskan pada tabel janji diri ini, ada tidak yang sudah melakukannya di rumah? Oke, Ibu Hajra mungkin? Atau Ibu Soleha? Oh, Ibu Soleha. Jadi kita beri apresiasi dulu Ibu Soleha. Jadi Ibu Soleha sudah berusaha untuk mengaplikasikannya di rumah ya. Kira-kira untuk ibu-ibu yang lain, apa yang menjadi kendala dan tantangan ibu-ibu sehingga tidak bisa diaplikasikan dengan baik di rumah? Betul sekali. Jadi ada yang mendapat seperti Ibu Hajra mendapat kendala tidak mendapatkan dukungan dari suaminya. Ya mungkin karena kurangnya informasi yang bapak atau suami dari Ibu Hajra ya mengenai pengetahuan tentang stunting. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa ini sangat penting, apalagi pencegahannya bisa dicegah dari sejak dini. Ya, karena ini menjadi komitmen kita bersama, jadi ibu-ibu harus melakukannya di rumah. Karena ini untuk kepentingan ibu-ibu sendiri. Setelah ibu-ibu melakukan pertemuan kelompok dan mendapatkan informasi mengenai stunting, kan informasi tentang stunting itu tidak hanya didapatkan dari pertemuan seperti ini ya ibu-ibu. Kan ibu-ibu ada yang punya balita, ada yang ibu hamil. Nah, pada saat melakukan pemeriksaan ke posyandu, ibu bisa bertanya kepada ibu bidan. Nah, ibu bidan bisa menjelaskan lebih detail mengenai apa itu stunting, apa dampak dari stunting. Nah, ini sangat penting. Nah, ketika sampai di rumah, supaya kita tidak mengalami kendala dalam mengaplikasikan apa yang menjadi tabel janji diri ibu-ibu. Nah, kita harus memberitahu keluarga yang ada di rumah, kepada suami, kepada orang tua apabila ada ibu-ibu yang tinggal dengan orang tuanya di rumah, kepada anak-anak yang sudah bisa paham ya ibu-ibu. Jadi kita mendapat dukungan keluarga sehingga pada pengaplikasian pada tabel janji diri yang telah ibu-ibu buat itu berjalan dengan baik. Jadi ibu-ibu sekalian, apa yang menjadi kendala dan tantangan ibu-ibu itu harusnya menjadi motivasi dan dorongan untuk lebih semangat melakukan pencegahan dan penanganan stunting. Jadi kita bisa mengaplikasikan tabel janji diri yang sudah kita buat itu dengan baik. Nah, apakah ada ibu-ibu yang dalam pelaksanaan atau pengaplikasian tabel janji dirinya di rumah sudah berjalan lancar? Oh, oke. Ibu Dina. Jadi, bagaimana Ibu? Ibu mungkin bisa ceritakan bagaimana caranya mengaplikasikan mengaplikasikan yang ada pada tabel janji diri tentang bagaimana pencegahan dan penanganan stunting. Oke.
Jadi ibu-ibu sekalian bisa belajar dari pengalaman Ibu Dina. Jadi Ibu Dina sudah berusaha untuk mengaplikasikan bagaimana mencegah stunting ya sejak dini ya, dan menerapkan apa yang dia tulis pada tabel janji dirinya. Ya, Ibu Dina mencatatnya. Kemudian dia menempel apa yang menjadi tabelnya di dinding ya Bu. Ya, di dinding kamarnya. Jadi setiap saat Ibu Dina bisa membaca, kemudian teringat lagi bahwa dia harus misalnya melakukan, dia harus menjaga kebersihan rumahnya, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan dirinya, harus memenuhi kebutuhan gizi keluarganya dengan baik. Misalnya juga menggunakan bantuan yang didapatkannya untuk pemenuhan gizi keluarganya. Jadi bantuan yang didapatkan ibu-ibu itu digunakan dengan baik ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, kita harus membangun komitmen mengenai bagaimana melaksanakan apa yang sudah kita tuliskan pada tabel janji diri ini dan kita aplikasikan di rumah ya ibu-ibu. Ya, selanjutnya untuk langkah kedua pada sesi 15 ini kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya ibu-ibu. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi lebih dalam mengenai sesi 15 modul 8 ya. Jadi mungkin untuk hari ini, pertemuan hari ini cukup sekian. Dan terima kasih karena ibu-ibu sudah meluangkan waktunya untuk datang ke pertemuan ini meskipun dalam keadaan berpuasa. Jadi semoga puasa kita lancar dan tetap semangat ya ibu-ibu. Ya, sekian dan terima